Beberapa hari yang lalu ada fenomena yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau oknum. Beberapa oknum dari perguruan pencaksilat yang mengibarkan bendera perguruan di jembatan, di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Sebuah video aksi komunitas pencaksilat asal Madiun, Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial Jepang. Dalam rekaman yang beredar, tampak dua orang berpakaian serba hitam membentangkan spanduk di atas sebuah jembatan umum. Sementara itu, belasan anggota lainnya berkumpul di bawah jembatan, lengkap mengenakan seragam silat khas perguruan. Aksi ini disebut sebagai bentuk kebanggaan dan eksistensi budaya tanah air di negeri Sakura. Namun sayangnya respon publik Jepang justru beragam. Banyak warganet lokal menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan tidak menghormati aturan ruang publik yang berlaku di negara mereka. Meski niat awal adalah positif, aksi komunitas ini menjadi pengingat pentingnya memahami dan menghormati budaya serta peraturan di negara tempat tinggal atau kunjungan. Ini membuat beberapa netizen resah sebenarnya dengan kelakuan para oknum ini. Dan begitu pun juga dengan perguruan yang terkait. Harry Pras punya banyak teman dari warga-warga PSHT dan secara langsung pun mereka juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para oknum ini. Di sini saya bukan ingin memojokkan perguruan ini, perguruan itu, no. Semua perguruan pencaksilat ataupun bela diri dari manapun itu pasti mengajarkan mental dan berbudi luhur. Dan itu pun meski sudah ada beberapa ajaran yang sedemikian rupa, kita tidak bisa menjamin bahwa perguruan itu akan menjadi arif, bijaksana, berbudi luhur dan berkasatria. Karena dari beberapa fenomena yang kita saksikan sendiri, oknum-oknumnya masih banyak yang melakukan tindakan yang konyol. Dan di sini ketika masyarakat atau netizen di Indonesia resah dengan tindakan para oknum-oknum ini, mereka itu mengeneralisir. Para netizen di Indonesia mengeneralisir bahwa pasti kalau PSHT sudah seperti itu. Jadi kalau kita mau berbicara seperti ini, kita lebih tepatnya harus menyebut mereka adalah oknum. Meskipun oknumnya banyak. Seperti saya kemarin ketika membahas kasus-kasus asusila di pondok-pondok pesantren, saya pasti menyebutnya oknum. Meskipun mayoritas pelakunya adalah kiai-kiai dari NU, gus-gus NU, habib-habib NU, semuanya dari NU. Namun tidak serta-merta saya mengeneralisir semua kiai di NU seperti itu. Habib semuanya seperti itu. Meskipun banyak sekali habib yang selalu menceritakan doktrin, takhayul, bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya, masih ada habib yang lurus seperti habib ini. Pertanyaan yang lama udah nih. Aku habib, ya kan? Tapi amalnya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kembali kepada konsekuensi yang bersangkutan, iya kan? Yang nanti akan menghadap Allah, yang bersangkutan, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah sejak di alam kubur sampai alam berikutnya, kembali kepada yang bersangkutan. Mau habib mau tidak, setiap dari kita tidak dibenarkan kalau tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka yang mengatakan punya garis keturunan, seharusnya paling terdepan, seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi toladan, seharusnya menjadikan imam daripada semua umat di dalam kecintaan, di dalam sunnah, di dalam membela, di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka belum sampai ke sana, kita doakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah. Beliau adalah sosok habib yang tidak seperti habib pada umumnya, yaitu Habib Salim Al-Mudhar. Dan beberapa habib juga ada yang seperti beliau. Makanya dari itu saya selalu menyebut oknum, karena tidak semua habib seperti itu. Oke, kembali lagi pada pembahasan silat. Oknum-oknum dari perguruan pencaksilat ini, mereka sini saya tidak tahu sebenarnya dididik apa oleh guru-guru mereka. Ketika mereka mendapatkan pendidikan yang seperti itu oleh guru-gurunya, dan itu akan diturunkan, teman-teman. Ya, ada oknum-oknum guru yang memang mengajarkan akhlak-akhlak yang sedemikian rupa. Ya, semuanya dari guru. Ketika muridnya melihat gurunya seperti itu, pasti akan ditiru. Itulah adanya oknum-oknum di dalam tubuh perguruan pencaksilat yang kurang tepat di dalam mengajarkan siswa-siswanya. Terlebih kalau melihat kasus-kasus yang sampai meninggal. Anak perempuan disuruh kuda-kuda sejajar, ditendang ulu hatinya, mati. Dipukul punggungnya, dipukul teman-teman. Dipukul pakai rotan sampai lebam-lebam punggungnya. Memang ya kalau kita mau berbicara, kita belajar bela diri loh. Kita memang berlatih untuk itu, untuk mendapatkan kekebalan tubuh dari pukulan benda tumpul. Cuman
Kalau seperti itu, apakah outputnya akan lebih baik kepada generasi berikutnya? Tidak ada perguruan yang buruk, teman-teman. Tidak ada perguruan yang mengajarkan keburukan lah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga perguruan yang mengajarkan ya keklinikan, mistik-mistik, dan hal-hal konyol lainnya. Ada memang. Tapi di dalam mendidik siswa untuk menjadi orang baik, berakhlakul karimah dan lain sebagainya, pasti semua perguruan meskipun mereka mengajarkan kesyirikan, takhayul, pukulan mental-mental, pasti mengizinkan budi luhur. Tapi kembali lagi kepada penerapan, teman-teman. Ini membahas tentang penerapan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Apakah gurunya bisa menjamin untuk memfilter murid-muridnya? Saya dulu tertarik kepada pembahasannya Guru Gembul. Jadi mana beliau pernah membahas perguruan-perguruan pencaksilat di Indonesia itu lebih condong untuk membesarkan perguruannya dengan jumlah massa yang banyak, tanpa memfilter siapa-siapa yang masuk ke dalam perguruannya. Sehingga apa? Organisasi-organisasi perguruan pencaksilat itu seringkali untuk dijadikan bahan oleh politisi-politisi untuk diraup suaranya. Saya tertarik dengan hal itu, cuman saya tidak mau membahas ke arah sana. Karena beliau sudah membahas, ya sudah, biar beliau yang menjadi konsumsi publik. Sehingga apa? Masyarakat bisa menilai. Kenapa bisa terjadi begini? Kenapa perguruan ini, perguruan itu berulah begini, berulah begitu? Ya karena memang minimnya filter, mungkin seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Guru Gembul. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya di sini hanya ingin memberikan edukasi. Mari kita sebagai pelaku seni budaya asli Indonesia itu pencaksilat lebih mengedepankan budi luhur. Jangan trek-trekan. Kan ada tuh perguruan. Kemarin ada perguruan saya sebut oknum dari perguruan Pagar Nusa. Neror Heri Pras, karena saya membahas Gus Reza kemarin. Teror habis-habisan. Setelah saya lihat akunnya, preman, teman-teman. Betul, memang dia adalah anggota dari perguruan tersebut. Tapi apa yang dia lakukan? Premanisme. Tato trisula, trek-trekan, konvoi-konvoi di jalanan. Kelakuan konyol seperti ini, siapa yang mengizinkan? Siapa memberikan hak untuk mereka melakukan konvoi-konvoi seperti itu? Maka dari itu perlu dipertanyakan. Sebenarnya hal seperti ini apakah memang diajarkan oleh oknum-oknum gurunya yang tak bertanggung jawab, atau memang minimnya filter? Ya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita memberikan yang terbaik kepada umat. Bagaimana mendidik mereka agar berakidahkan yang hak, di samping mereka belajar ilmu pertahanan diri, bela diri yang mungkin bisa mereka gunakan untuk berjihad ataupun membuat dirinya lebih bugar daripada sebelumnya, atau untuk memperbanyak persaudaraan. Yang pasti persaudaraan itu harus di atas yang hak pula, bukan di atas jalanan, ya, konvoi-konvoi, geber-geber motor, apalagi joget-joget horek, sound horek. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang salah, keliru, menyinggung, itu pasti dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.